Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 124 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari itu mereka sekeluarga berniat berwisata ke sebuah tempat yang sangat indah pemandangannya. Tetapi mereka harus melewati hutan dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Di tengah jalan mereka penuh sukacita bernyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Tetapi tiba-tiba saudaraku, di jalan yang sangat lurus, terasa mesin mobil mereka mulai ngadat, sehingga jalan mobil itu menjadi lambat dan menjadi tersendat-sendat. Si suami yang menyetir mulai gelisah dan ingin meminggirkan mobilnya. Tetapi sebelum mobilnya berhenti, tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Ternyata itu suara dari sebatang pohon besar dan tinggi yang tumbang ke arah jalan yang akan mereka lalui, hanya sekitar 300 meter dari tempat mereka berhenti itu. Barulah mereka tersadar. Karena itu dalam kesaksian mereka kepada teman segerejanya, mereka bersaksi, jika bukan karena Tuhan yang bekerja, kami pasti ditimpa pohon itu. Tetapi Tuhan bekerja dengan membuat mesin mobil itu ngadat, sehingga kami bisa terhindar dari bahaya itu. Karena setelah mereka memutar balik untuk pulang, mesin mobil itu berfungsi dengan baik. Semuanya hanya karena Tuhan yang bekerja. Saudara-saudaraku, itulah juga yang disaksikan oleh pemazmur Daud di Mazmur 124 ini. Mazmur ini adalah kesaksiannya yang berasal dari pengalamannya bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebangsa, bangsa Israel. Pemazmur bersaksi sekaligus mengingatkan semua bangsanya, juga mengingatkan kita hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Israel dan kepada kita. Mengapa? Karena nenek moyang mereka Abraham itu tidak memiliki keturunan hingga usia tua karena Sarai istrinya itu mandul. Tetapi Tuhan melakukan mujizat atas mereka dan lahirlah si Ishak. Demikian juga berikutnya. Jikalau bukan Tuhan memihak mereka, Israel sudah punah di zamannya Yakub. Karena pada waktu itu dunia dilanda kelaparan termasuk keturunan Yakub si Israel itu. Tetapi Tuhan menunjukkan mujizatnya melalui Yusuf, anak Yakub, yang dimampukan Tuhan menafsirkan mimpi Firaun dan memberi solusi. Sehingga keturunan Yakub si Israel itu selamat. Lalu mereka pindah ke Mesir. Tetapi kemudian mereka menjadi budak di Mesir. Dan Firaun ingin menghabisi mereka. Tetapi Tuhan bekerja dengan mengutus Musa untuk melepaskan mereka dari perbudakan itu. Namun mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun karena kedegilan hati mereka. Dan sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel itu,
Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka, bahkan yang bisa menghabisi mereka di padang gurun itu. Tetapi lihatlah, mereka selamat hingga memasuki tanah Kanaan. Mengapa? Semuanya itu hanya karena Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu menyertai dan yang mau berperang untuk mereka, pasti Israel sudah habis. Terutama jikalau bukan karena Tuhan, mereka sudah akan habis, ditelan oleh banjir air Laut Merah yang terbentang di hadapan mereka, sementara pasukan Firaun sudah semakin dekat untuk mengejar dan menghabisi mereka. Tetapi mereka bisa menyeberang laut itu tanpa kekurangan apapun. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa membelah laut itu. Semuanya hanya karena Tuhan belaka. Selanjutnya, jikalau bukan Tuhan yang di pihak mereka, setelah mendiami tanah Kanaan, mereka juga akan sudah dihabisi oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa Filistin dan lain-lain. Tetapi lihat, Tuhan menghadirkan hakim-hakim yang memimpin mereka mengalahkan musuh-musuh itu dalam nama Tuhan. Demikian seterusnya hingga ke zaman pemerintahan Daud. Banyak bangsa yang ingin mengalahkan mereka. Jikalau Tuhan tidak memihak mereka, pasti mereka sudah habis. Tetapi lihat, Tuhan selalu memberi kemenangan. Sehingga bukannya Daud dengan bangsa Israel yang dikalahkan, tetapi justru Daud dan Israel itu mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya. Sehingga mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, serta bangsa yang termasyhur hingga ke zamannya Salomo. Dan secara pribadi juga Daud menyaksikan bahwa jikalau bukan karena Tuhan berada di pihaknya, dia sudah lama ditumbangkan, dia sudah lama dikudeta, dia bahkan sudah lama dibunuh oleh pembencinya, termasuk oleh anaknya Absalom. Tetapi lihat, Tuhan memihak dia sehingga dia selalu selamat. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman itulah pemazmur memberi sebuah pernyataan, sebuah statement, berisi sebuah kepastian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 8. Hanya karena pertolongan Tuhan, bukan yang lain. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemampuan mereka. 100% hanya karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, firman inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa hidup kita ini penuh dengan ancaman, penuh dengan kesusahan, penuh dengan hambatan. Saudara-saudara kita sendiri, bahkan tidak sedikit anak kita sendiri bangkit melawan dan menghabisi orang tuanya. Sahabat kita, besti kita, kawan kompak kita, teman berbisnis kita pun tidak jarang menjadi harimau ganas yang memangsa kita. Di sekitar kita banyak musuh yang tidak kita musuhi, tetapi tanpa alasan sering memusuhi dan membenci kita. Mereka menginginkan kejatuhan kita. Mereka ingin mencelakakan kita. Mereka ingin menyengsarakan kita. Di samping itu masih ada kejadian-kejadian yang tak terduga seperti yang dialami oleh keluarga tadi. Ada mara bahaya, ada bencana alam yang bisa menjadi ancaman tak terduga yang akan membinasakan kita. Itu sudah kita alami pada masa COVID yang lalu. Dan ancaman itu bisa terjadi karena kebodohan kita sendiri atau karena salah kita sendiri. Bisa juga terjadi karena kejahatan orang lain. Saudaraku, kejahatan, kecelakaan dan bahaya bisa datang setiap waktu, di semua tempat. Di kamar mandi sekalipun, di kamar tidur sekalipun, kecelakaan dan bahaya itu bisa datang. Dan itulah ancaman, itulah masalah yang akan kita hadapi. Dan hal seperti itu tidak akan luput dari hidup kita. Acap sekali tidak bisa kita hindari. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, kita bisa selamat hingga hari ini? Kalau kita bisa selamat hingga hari ini, mari kita tanya, karena apa itu? Bukankah semuanya itu hanya karena Tuhan? Tetapi yang terutama, saudaraku,
Jikalau bukan karena Tuhan memihak kita, maka kita juga sudah binasa. Mengapa? Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upahnya adalah maut. Hidup manusia akan berujung pada kebinasaan kekal. Tetapi untunglah, syukur, karena kasih-Nya Tuhan mau memihak kita, sehingga Dia mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mau menderita, yang mau mati, menjadi tebusan, menjadi pengganti dan perantara bagi kita. Tetapi kemudian Dia bangkit mengalahkan iblis dan dosa dan memastikan kebangkitan bagi kita. Lalu Dia naik ke sorga, memastikan bahwa Dia menyediakan anugerah hidup kekal bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan sampai hari ini Tuhan selalu berada di pihak kita, sehingga tidak ada yang bisa melawan kita. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bila demikian saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Firman hari ini memberi kita pegangan yang sangat kuat, mengatakan pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa? Karena Dia bukanlah Allah yang ecek-ecek. Dia bukanlah Allah yang biasa-biasa saja. Tetapi Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha bisa. Tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga Dia bisa menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib, seperti yang dialami oleh keluarga tadi. Dan saya yakin kita semua yang mendengarkan khotbah ini sudah pernah mengalami hal serupa. Kita bisa selamat dari sesuatu ancaman, dari sesuatu bahaya yang secara logika tidak mungkin kita bisa selamat. Tetapi mengapa bisa? Hanya karena ada Tuhan yang bekerja, memberi bantuan dan menyelamatkan kita. Karena itulah ada gereja yang membuat ayat ini menjadi votumnya, menjadi firman yang akan memulai ibadah sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bila di HKBP, votumnya itu adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka menggunakan ayat tadi. Mengapa? Ini adalah sebuah pengakuan bahwa bila kita masih bisa hidup dan bila kita masih bisa beribadah pada saat itu, dan yang bisa memampukan mereka melakukan ibadah tersebut hanyalah karena pertolongan Tuhan semata. Karena itulah penyanyi Citra Skolastika dia menyanyikan lagu yang syairnya mengatakan begini, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dengan pengakuan tersebut, syair lagu itu mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, kau yang pelihara hidupku. Buku NDHKBP juga nomor 6, Puji Jahubana Sangap di ayat 5 mengatakan, Jojo doro pangurupina tuho, uju naro hagugutan. Saudaraku, ayat ini memberi kita kepastian bahwa pertolongan yang sempurna kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tetap bergantung kepada Allah dan berharap sepenuhnya kepadanya, maka kemahakuasaannya akan dinyatakannya kepada kita. Saudaraku, kiranya itulah selalu menjadi pegangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya pertolongan kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu berserahlah sepenuhnya ke tangannya. Seperti dikatakan Musa di Keluaran 14 ayat 14 itu. Biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Dan kita tinggal tetap diam di tangannya. Andalkan hanya Tuhan. Ingat saudaraku, sekuat apapun kita berjuang, bila tanpa pertolongan, bila tanpa campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan berhasil. Hanya jika Tuhan menjadi pertolongan kita, maka kita bisa berhasil dan selamat.
Lakukan pekerjaanmu, tugasmu dengan sebaik-baiknya, dengan sekeras-kerasnya. Tetapi setelah itu serahkan kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Karena Dia pasti bisa. Dia pasti mau menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Keyakinan seperti inilah saudaraku membuat kita bisa tetap semangat menjalani kehidupan ini. Membuat kita tidak takut dan tidak gentar. Karena pertolongan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha rahmani. Karena hanya oleh pertolongan-Mu lah maka kami ada seperti kami ada sekarang. Terutama hanya oleh pertolongan-Mu lah kami diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, anak-Mu yang maha kasih itu. Karena itu Tuhan, dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau-lah kami jadikan pertolongan kami. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, yang akan menyelamatkan kami, menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, biarlah seluruh gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu, terutama para penginjil, selalu mendapat pertolongan-Mu, sehingga semua pelayanan mereka berhasil dengan mengagumkan. Kerajaan-Mu semakin luas, semakin banyak orang yang diselamatkan. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, agar proses peralihan kepemimpinan bisa berjalan dengan mulus, penuh dengan damai. Demikian juga dengan pelaksanaan pilkada yang akan datang, semuanya berjalan dalam keadaan baik. Biarlah juga oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, semua perang dan pertikaian di atas bumi ini, khususnya di Rusia, di Ukraina, dan di Timur Tengah bisa segera berhenti. Sehingga semuanya bisa hidup di dalam kedamaian. Terima kasih ya Tuhan yang maha kasih, yang maha agung, yang maha mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.